Oke, Assalamualaikum. Siapa yang duluan? Cepat. Ya, siapa? Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Saya pakai 2 device ya, Pak. Ya. Sebentar, Pak. Saya udah nyelesain bab 5, Pak. Ya. Bentar ya, Pak, ada iklan-iklan. Di bab 5 ini, kesimpulan dan saran, pas di bagian saran itu saya masukin tentang BI dulu, sedikit Pak, di paragraf 1 sama 2. Ya. Tiga lagi, Mbak. Tiga lagi. Di Zoom lagi ya. Oh ya, sebentar. Sebentar ya, Pak. Ya. Di Zoom lagi udah. Iya, Pak, sebentar. Laptopnya itu loading. Lagi ya, Pak? Segini, Pak? Udah pas udah. Oke. Baik, Pak. Ini, Pak. Ya. Kesimpulannya saya ngejelasin tentang BI merupakan bank sentral dan tugas fungsinya, fungsi pokoknya seperti mengatur moneter, gitu, sistem keuangan dan sistem pembayaran. Ya. Kemudian dari yang dari bimbingan yang terakhir saya juga masukin, menurut saran Bapak masukin yang kesimpulan dari bab 4, apa saja yang saya lakukan, ini saya masukin. Ya. Kemudian ada masalah-masalahnya seperti ini yang Bandara Kertajati, terus ada Sakernas, kemudian ada beberapa pasar di kabupaten atau kota yang belum melakukan pembaharuan harga di beberapa komoditas seperti beras, cabai, bawang. Kemudian di bagian saran itu saya memasukkan saran terhadap permasalahan yang saya bahas di bab 4 dan bab 5 di kesimpulannya. Seperti ini, Pak. Ya. Sarannya, Bandara Kertajati harus melakukan beberapa pembaruan terkait sistem manajemen yang dianggap masih belum jelas, dan penulis berharap dengan terselesaikannya pembangunan jalan tol Cipali dan tol Cisumdawu akan menarik minat masyarakat untuk melaksanakan penerbangan dari Bandara Kertajati tanpa terkendala akses yang sulit ditempuh dan masyarakat tidak perlu mengeluarkan ongkos yang berlebih. Kemudian saran yang kedua, beberapa pertanyaan yang diajukan Badan Pusat Statistik untuk Sakernas harus disamakan tahun ke tahun dengan menyesuaikan kode variabelnya, sehingga tidak perlu dilakukannya penyesuaian kode variabel dari tahun ke tahun. Untuk yang ketiga, beberapa pasar di kabupaten atau kota di Jawa Barat harus melakukan pembaruan harga beberapa komoditas untuk mempermudah sistem informasi pengendalian inflasi di Jawa Barat. Ini saran untuk Bank Indonesia, KPW Jawa Barat. Penulis berharap BI Jawa Barat menyebarluaskan edukasi mengenai pentingnya mendapatkan vaksinasi. Seperti yang penulis baca melalui website Kompas, minat vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat itu turun karena menganggap pandemi itu telah mereda. Padahal vaksinasi itu dapat mendorong angka pertumbuhan COVID-19 sehingga dapat membantu pemulihan ekonomi. Seperti yang penulis baca melalui World Economic Outlook 2022 oleh IMF,
Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tersebut ialah masyarakat harus membantu semua negara mencapai target vaksinasi dengan menggelar booster di semua negara tanpa terkecuali di developed countries maupun emerging market. Yang kedua itu menyebarluaskan edukasi mengenai less cash society dengan menggunakan digital payment seperti QRIS di beberapa tempat, khususnya pusat perbelanjaan dan tempat makan. Yang terakhir itu memberikan materi kepada peserta praktik magang mengenai fungsi dan tugas dari divisi yang akan ditempatinya, sehingga peserta praktik magang memiliki gambaran lebih luas mengenai apa saja yang ia lakukan atau kerjakan selama berada di divisi tersebut. Untuk saran untuk STI Indonesia Banking School, saya hanya masukkan satu, yaitu adanya penambahan waktu magang di kantor perwakilan Bank Indonesia menjadi 3-4 minggu agar mahasiswa mendapatkan pengalaman dan ilmu lebih banyak. Kemudian saya masukkan daftar pustakanya, Pak. Ya. Saya mengambil materi kebijakan sistem pembayaran dari buku karangan Askarya dan Sri Mulyati. Ya. Kemudian saya mengambil instrumen-instrumen pengendalian moneter dari buku Askarya. Saya mengambil materi kebijakan moneter di Indonesia. Saya ke Bank Sentralan oleh Pak Peri dan Pak Solikin. Kemudian laporan perekonomian Provinsi Jawa Barat. Saya ambil yang saya dapat pas magang itu dari kelompok perumusan Kekda. Kemudian saya mengambil materi jaga stabilitas sistem keuangan. BI tetapkan 6 langkah kebijakan. Saya ambil dari website karangan Trian. Kemudian ada World Economic Outlook Update dari IMF. Selanjutnya untuk sejarah dan fungsi utama saya ambil dari website BI, Pak. Saya masukkan lampiran juga, berupa foto-foto kegiatan. Sama ini, Pak, surat keterangan praktik kerja. Tuh videonya ada nggak? Videonya, video juga foto-foto. Coba lihat foto-fotonya dong. Foto-foto Sebentar, Pak. magangnya. Foto magangnya ini, Pak. Ini saya foto bersama Deputi Direktur, Pak Taufik. Deputi Direktur yang di Bandung. Iya, Pak, Deputi Direktur yang di Bandung. Nah, terus ini yang sebelah kanan itu gedung BI Bandung. Iya, Pak. Oh, ya, terus Foto bersama teman-teman. Ini saya pas mengerjakan tugas-tugasnya karena saya dimasukkan satu divisi sama Kania. Saya sering bekerja sama dengan Kania. Yeah. Ini pada saat saya survei ke rumah dinas. Ini saat Jumat Sehat, olahraga bersama, Pak. Yeah. Kemudian ini pas saya melihat dari grup Sylvia dan Ajeng, saya sempat melihat cara mereka mendokumentasikannya bagaimana untuk barang hibah, dan ini foto bersama teman-teman juga. Saya juga sudah itu, Pak, masukin setiap rangkaian kegiatan itu di bab 4 ini, Pak, yang Bapak bilang kemarin, yang apa yang dilakukan dimasukin bukti-buktinya, Pak. Seperti ini saya membuat poster, membuat flyers. Ini saya mengerjakan literatur review. Ini saya membuat summary podcast. Ya, bagus ya, bagus ya. Ini saya masukin BPS karena BPS ya dokumen rahasia. Saya nggak berani masukin angka-angkanya, Pak. Kalau kebutuhannya betul. Mau sini betul. Betul ada yang kadang. Kemudian ini saya masukin laporan perekonomian, perkembangan inflasi. Kemudian ini saya masukkan data istisar overview of the World Economic Outlook Project. Ini saya masukkan faktor-faktor pendorong dan penahan dari negara berkembang dan emerging market. Hari ke-8 ini saya ikut manajemen intern untuk rumah dinas, dan yang terakhir ini saya mengecek data Silinda, Pak.
Dan untuk lampiran itu saya baru masukin absen, Pak. Ya. Karena baru minggu depan ya, Pak. Kami ke rumah Bapak ya. Oh ya, jadi Sabtu besok presentasi PowerPoint-nya ya. Hari Minggu ke rumah ya. Iya, Pak, baik. Itu apa video Baik, tolong Pak. video tolong Pak, videonya. Ada videonya? Video apa, Pak? Video kamu selama itu Oh, ada nggak ada, Pak. Waduh, sayang juga ya. Enggak, Pak. Nggak bikin video sama sekali. Oh, enggak, Pak. Oh iya. Ya udah, ada. Jadi besok itu kamu Sabtu itu kamu presentasi PowerPoint-nya, nanti hari Minggu ke rumah saya sama-sama ya. Baik, Pak. Ya, Hari oke. Minggu pukul berapa ya, Pak? Hari Minggu itu pukul itu aja, pukul jam 1 aja. Baik, Pak. Jam 1 siang ya. Baik, Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak ya Safa Azani ya. Sebanyak Ya, terima kasih banyak, ya, Pak. ya, bagus tuh ya. Oke, berikutnya siapa lagi? Bapak, saya ya Pak, selanjutnya. Oh ya, silakan ya. Silakan si Saudara Maita ya, silakan. Iya Pak, izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Mohon maaf Pak, apa sudah terlihat? Udah, tapi di kiri di close supaya lebih gede tuh. Di close di kirinya tuh. Oh iya, siap Pak. Terus kamu zoom lagi. Baik Pak. Ya. Segini Pak. Terus. Udah. Oh, iya, siap. Untuk pembahasan di bab 4-nya Pak, sesuai dengan yang Bapak kemarin omongin, Iya. diceritain ya Pak dari Iya, awal. Iya. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia dan Iya. IPS itu memutuskan adanya kelas offline, Iya. tetapi karena di dalam batch 1 Yogyakarta itu terdapat 10 orang mahasiswa, salah satunya terkena COVID-19 di Jakarta, jadi hanya 9 yang mengikuti. Ya, Dan bagus. pas di sana, saya dan Dewi itu nyampenya itu tanggal 20 Januari. Ya, ini bagus ya. Terus. Sampai sana itu sore, Ya. transportasi kereta api. Ya. Ternyata hari Senin itu dikabarin kalau salah satu teman saya itu terkena COVID-19, sehingga pada hari Selasanya itu diputuskan untuk membatalkan jadwal swab antigen dan diputuskan untuk praktik kerja secara online. Ya, bagus. Selanjutnya ini ada rincian materi hari pertama, Pak. Iya. Seperti ini ya, Pak? Iya, itu betul. Kamu kalimat kamu sendiri apa? Resume kamu kalimat sendiri ya, terus. Iya. Jadi hari pertama itu mengenai pengetahuan umum tentang bank sentral, mulai dari pengertian sampai dengan hubungan antara Bank Indonesia dengan pemerintah maupun dengan pihak luar negeri. Selanjutnya, adapun kendalanya sama seperti kendala sinyal di kosan itu tidak stabil sehingga harus menggunakan hotspot pribadi. Kosan di Jogja ya? Kamu kasih tahu kosannya di Jogja ya? Iya Pak, sudah di sini. Oke. Ya. Untuk hari keduanya itu sama seperti online, itu hari Rabu jam 10 sampai jam 11.30 materinya tentang pengawasan PJSP oleh Ibu Rati dan Ibu Eli, yaitu mengenai arah sistem pembayaran Bank Indonesia, yaitu mengeluarkan blueprint sistem pembayaran Indonesia sebagai navigasi pembayaran sistem pembayaran, dan juga tujuan sistem pembayaran digital itu untuk menjangkau masyarakat yang unbanked dan juga UMKM untuk turut serta di dalam layanan keuangan. Selanjutnya ada penyebaran PTD Pak dan juga KUFA di Yogyakarta. Ada yang berizin itu sebanyak 13 yang berizin di daerah Sleman dan di Yogyakarta, masing-masing 4 dan 9. Dan ada juga yang tidak berizin, yaitu 1 di Sleman dan 3 di Yogyakarta. Selanjutnya ada sosialisasi aplikasi Siap yang ada di Yogyakarta. Selanjutnya juga ada masih kendalanya itu masih sama seperti hari pertama. Untuk hari ketiga itu masih online, hari Kamis, yaitu materinya itu mengenai pengembangan UMKM di Jogja itu sendiri yang disampaikan oleh Bapak Mahmudi. Ini membahas mengenai pengembangan UMKM untuk sinergi Bank Indonesia serta bekerjasama dengan kementerian lainnya, dan dengan membentuk nota kesepahaman. Selanjutnya dengan membuat MOU dan juga memperhatikan potensi sumber daya lokal di Yogyakarta. Misalnya di Kulon Progo itu ada cabai, beras, dan kopi, sedangkan untuk di Gunung Kidul itu ada mete, coklat, dan ubi kayu. Selanjutnya juga
membahas mengenai UMKM pendukung pariwisata karena di Jogja itu nominator kedua terbesar sudah Bali, dan adanya fasilitas UMKM yang diberikan oleh BI kepada pelaku UMKM, seperti contohnya itu ada UMKM Palemkraf. Selanjutnya itu di Bank Indonesia juga melakukan pendampingan onboarding UMKM dengan cara membuatkan media-media digital, sertifikasi halal, ataupun business matching. Dan karena adanya pandemi COVID-19 ini, dilakukannya virtual tour itu adalah saran dari Bank Indonesia untuk UMKM yang terdampak pandemi. Selanjutnya juga membahas tentang klaster cabai yang ada di komoditas Yogyakarta unggulan. Selanjutnya membahas mengenai produktivitas, kualitas dan kontinuitas serta penerapan teknologi yang bekerjasama dengan UGM, dan adanya fasilitas pasar lelang. Dan pasar lelang ini ada web digitalnya yaitu di panen.id. Selain itu juga di Yogyakarta itu Bank Indonesia itu memfasilitasi 20 pesantren dan adanya Jogja Berwakaf. Untuk hari keempatnya itu materinya itu mengenai fungsi data statistik dan ekonomi keuangan di Yogyakarta sendiri, yaitu ada 2 produk statistik dan produk survei. Produk statistik ini ada yang bersifat bulanan, yaitu ada sekda, bersifat insidentil itu ada data yang olahan seperti moneter, sistem keuangan, sistem pembayaran, dan juga KUR. Sedangkan untuk produk surveinya itu ada survei harian, mingguan, bulanan, dan juga tribulanan. Selanjutnya, di hari kelima, itu materinya mengenai sistem pembayaran Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Sepridani Jaya. Di sini membahas mengenai kris yang dilakukan tanpa kotak fisik dan memenuhi protokol jaga jarak, serta menjelaskan penyebaran kris yang ada di Yogyakarta itu sendiri, baik dari sisi penjual maupun sisi pembeli sebagai pengguna, serta penyebaran penduduk dewasa yang menggunakan kris. Dan juga adanya sosialisasi program siap kris di Pasar Karangan dan di Jogja City Mall, dan adanya program-program kris lainnya untuk mendukung UMKM di Yogyakarta itu sendiri. Selanjutnya, di kris ini juga diterapkan di Pemda untuk pembayaran PKB ataupun PBB dengan menggunakan e-commerce maupun vintage. Untuk hari ke-6 itu masih secara online, yaitu hari Rabu. Yang disampaikan adalah perumusan Kekda di Bank Indonesia Yogyakarta oleh Ibu Dina. Pada pertemuan ke-6 ini membahas mengenai penyusunan proyeksi makroekonomi, yaitu seperti outputnya, yaitu PDRB, yang berupa angka yang akan diserahkan ke Pemda. Jadi di sini Bank Indonesia itu bekerjasama dengan Pemda untuk menjaga stabilitas inflasi daerah, serta melakukan informasi ekonomi strategis untuk asesmen ekonomi, baik untuk publik maupun untuk internal saja. Di sini juga salah satunya Bank Indonesia melakukan penelitian untuk merekomendasikan ke Pemda hal apa yang harus dilakukan agar perekonomian itu tetap tumbuh di masa pandemi seperti ini, seperti mendorong di sektor bapia atau kerajinan tangan lainnya, dan juga Bank Indonesia itu menyusun materi sosialisasi untuk mendukung mencapainya tujuan Bank Indonesia tersebut. Untuk hari ke-7 masih online, itu hari Kamis 3 Februari jam 10 sampai jam 11, materinya itu mengenai organisasi tim manajemen intern di Bank Yogyakarta oleh Bapak Slamet. Pada pertemuan ke-7 kali ini itu membahas mengenai mekanisme yang dikerjakan oleh tim MI mulai dari kepala perwakilan yang memberikan arah kepada deputi kepala perwakilan divisi implementasi, dilanjutkan dengan adanya fungsi-fungsi seperti fungsi SDM, fungsi logistik, fungsi sekretariat, anggaran, maupun fungsi pengamanan dan protokol. Di sini terdapat kendala, yaitu jaringan internet pembicara itu kurang stabil, jadi suaranya itu terputus-putus sampai dengan pembicaranya itu keluar masuk Zoom. Maka dari itu, pembicara mencoba masuk ulang kembali menggunakan koneksi internet lain agar bisa stabil. Untuk hari ke-8, yaitu hari terakhir, hari Jumat 4 Februari jam 10 sampai jam 11.30,
mengenai kebijakan PUR di Bank Indonesia Yogyakarta oleh Bapak Sukoco dan Bapak Heru. Pertemuan ini itu membahas mengenai tugas wewenang Bank Indonesia di dalam pengelolaan uang rupiah berdasarkan undang-undang yang digunakan sebagai alat uang itu digunakan sebagai karakteristik yang universal dan berfungsi sebagai mitigasi resiko. Dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh, indikator uang ini dapat diedarkan itu adalah uang yang diedarkan atau UYD, outflow maupun inflow. Dan ini ada rata-rata pertumbuhan UYD per tahun 2011 sampai dengan 2018, dan adanya rasio uang palsu itu tahun 2019 adalah 8. Selanjutnya ada tujuan penerapan unsur pengamanan uang rupiah yang memudahkan untuk mengurangi adanya pemalsuan uang rupiah agar uang rupiah ini menjadi alat pembayaran yang terpercaya di NKRI, serta adanya unsur pengamanan baik dari bahan, teknik cetak, bahan dan juga teknik cetaknya. Selanjutnya, karena di praktek kerja ini secara online, maka saya itu tidak bisa melihat alat-alat seperti penghancur uang ataupun alat-alat operasional yang digunakan oleh Bank Indonesia Yogyakarta. Maka solusinya pembicara itu menyarankan untuk mencari sendiri gambar-gambar alat-alat operasional di internet. Selanjutnya ini di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu selama 8 hari melaksanakan praktik kerja secara online via Zoom, mendapatkan wawasan serta pengetahuan yang baru untuk masa depan, terutama untuk fungsi-fungsi KPU Bank Indonesia khususnya di Yogyakarta, yang disampaikan langsung oleh pembicara yang merupakan karyawan Bank Indonesia Yogyakarta, mulai dari kebank sentralan, pengawasan PJSP, pengembangan UMKM, fungsi data ekonomi FDSSK, tim implementasi Kekda, penerapan sistem pembayaran, perumusan Kekda, maupun organisasi tim MI dan juga PUR. Serta selama terlaksananya praktik kerja ini tidak luput dari adanya kendala sinyal yang tidak stabil, dan adanya pembicara yang menjelaskan terlalu cepat sehingga ada beberapa informasi yang tertinggal dikarenakan durasi acara itu yang terbilang itu sangat sedikit dan tidak bisa melihat alat operasional yang digunakan oleh Bank Indonesia Yogyakarta secara langsung. Sedangkan untuk sarannya selama 8 hari ini, sarannya yang diberikan agar kedepannya untuk membangun serta memperbaiki hubungan kerjasama yang lebih baik, perlu adanya persiapan lebih mengenai teknik praktik kerja baik secara online maupun secara offline. Sedangkan untuk praktik kerja secara online, maka jaringan sinyal internet pembicara itu lebih diperhatikan lagi, dan penyampaian materi itu disampaikan menampilkan video-video serta adanya games agar kegiatan praktik kerja ini tidak membosankan, serta yang terpenting itu adalah durasi sesi pemaparan serta tanya jawab itu lebih lama lagi agar mahasiswa itu memperoleh lebih mendalam mengenai materi tersebut. Selanjutnya ini ada daftar pustakanya. Saya lihat dari web BI dan juga kebudayaan Kemendikbud Go.id, Pak. Selanjutnya ini ada lampirannya, Pak. Untuk lampiran yang dari tanda tangan itu belum ada ya, Pak. Karena Bu Bulan itu humasnya belum memberi lagi, Pak. Kemarin sudah diingatkan tapi, Pak. Yang ngurus profesor. Ya, mungkin butuh 5 tahun nanti. Hah? Bisa, bisa. Ini kan bisa. Ini kan bisa, profesor. Bisa, bisa, bisa. Iya, iya. Iya, bisa, bisa. Bisa. Bisa, Bu.
Kamu sama bimbingan Bu ya? Ya, Bu. Ya, assalamualaikum. Ya, Bapak, saya ya, ya, juga udah. saya Jadi juga udah bagus ya, bagus itunya. Bapak, saya mau menanya Pak, Ya, untuk PowerPoint-nya boleh seperti ini tidak ya, Pak? pokoknya boleh nanti kamu presentasi Sabtu depan aja deh ya. Boleh pembahasannya seperti ini Pak, boleh Iya, tidak? boleh aja pembahasan sama kayak itulah kamu resume lah ya. Lihat aja apa seperti YouTube sebelumnya ya. Ya Oh nanti ya, kamu seperti ini ya Pak. ya nanti Sabtu aja presentasi ya. Yang lain nunggu nih ya. Ya, terima kasih Oke, banyak makasih Pak. banyak sama-sama. Lihat aja di YouTube saya sebelumnya ya. Iya Pak, siap. Iya. Oke, berikutnya siapa lagi? Halo? Saya Pak, izin share screen ya Pak. Oh iya, silakan Dewi. Dewi lagi di rumah atau di mana? Di lagi liburan? Enggak Pak, di rumah Pak. Di rumah ya. Udah selesai Pak liburannya, kan udah kuliah. Iya, udah cerah wajahmu sekarang ya, cerah banget nih. Nih, apakah sudah terlihat Pak? Lagi loading nih, udah. Kita aja ya tadi dia. Saya jelasin secara singkat aja ya Pak. Iya. Kamu bab 3 udah kan? Udah bab 3. Langsung bab 4 ya? Iya nih. Bab 4. Nih di bab Kamu 4 saya ini tunjukkan foto-foto video segala macam ya? Iya Pak. Nah, Ini ceritakan videonya, ceritakan fotonya, video kita pekerjaan situ, kita pengantar ke si Maita tadi lah ya. Oke. Langsung iya ya. Pak. Ya, oke. Iya, kurang lebih materinya sama kayak punyanya si Maita sih Pak. Ya, tapi kamu kan beda lagi, coba kamu jelasin dong ya. Beda. Iya, Ya, iya beda. Ya. Nih, jadi di hari pertama itu Pengantar coba pengantar. Nah. Gede lagi Dewi. Di zoom lagi. Di zoom lagi Dewi. Terus. Udah. Nah, penulis itu melakukan praktik kerja pertamanya di hari Selasa 25 Januari 2022. Nah, seharusnya saya cerita di sini kalau misalnya seharusnya pagi itu tuh peserta batch 1 Jogja itu melakukan tes antigen di laboratorium Pramita yang lokasinya tidak jauh dari KPW Yogyakarta. Namun Senin malamnya penulis mendapatkan kabar bahwa salah satu peserta dari batch pertama itu terkena COVID-19. Kemudian akhirnya penulis beserta peserta lainnya melaksanakan visitasi hari pertama secara online dengan harapan visitasi online dengan harapan penulis dapat melakukan visitasi offline di kemudian hari. Kemudian di sini saya menjelaskan materi pertama yang dibawakan oleh Ibu Duyarti yang berjudul ke Bank Sentralan. Kegiatan praktik kerja online ini dilaksanakan dari jam 10 sampai jam 11. Kemudian untuk hari keduanya sama kegiatan praktik kerja online dimulai jam 10 juga. Materi yang disampaikan itu mengenai pengawasan penyelenggara jasa sistem pembayaran di era digital. Materi ini dibawakan oleh Ibu Rati dan Ibu Eliwati dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta. Nah, materi yang dibawakan ini mengenai peran bank sentral yang harus beradaptasi dan berinovasi di era digital saat ini. Nah, Ibu Rati juga menjelaskan sebenarnya munculnya COVID-19 di tahun 2020 ini menjadi blessing in disguise bagi digital karena memberikan dampak percepatan digitalisasi dan menjadikan peluang teknologi digital yang semakin besar. Nah, dalam hal perkembangannya, Bank Indonesia menyikapi dengan terus berinovasi dan bertransformasi agar dapat beradaptasi dengan perkembangan digital. Kemudian, Bu Rati juga menjelaskan tentang arah kebijakan sistem pembayaran di 2022, yaitu tentang akselerasi percepatan pemulihan pasca COVID atau recovery and reform. Kemudian Bank Indonesia juga berkolaborasi dengan stakeholder dan pemerintah terkait. Narasumber juga memberikan penjelasan tentang kebijakan APU PPT atau anti pencucian uang. Nah, untuk inovasi yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Yogyakarta dalam mencegah APU PPT itu dengan meluncurkan aplikasi SIAP atau Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Nah, aplikasi ini itu terintegrasi dan mampu mengidentifikasi, menyimpan, melaporkan data profil, transaksi nasabah, serta memiliki nilai tambah bagi penyelenggara
kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau KUPVABB. Aplikasi Siap ini memiliki fitur digital conversation sehingga pengguna dapat berkomunikasi langsung dengan Bank Indonesia. Aplikasi ini dapat diakses melalui web maupun Android. Selain penyampaian materi, penulis diminta untuk membuat insight learning atau rangkuman dari materi yang telah disampaikan. Insight learning ini harus dikirimkan melalui email dan wajib dikumpulkan sebelum jam 4 sore. Penyampaian materi kurang lebih berlangsung selama 1 jam. Untuk kendala yang dialami oleh penulis di hari pertama itu sulitnya jaringan internet di dalam kamar kos penulis, sehingga penulis berpindah tempat ke lantai 2 tempat kos, di mana terdapat juga peserta batch 1 yang menginap di sana. Kemudian untuk hari ketiganya itu diisi oleh Bapak Mahmudi yang menyampaikan materi berkaitan dengan pengembangan UMKM di daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Mahmudi menyampaikan kenapa Bank Indonesia masuk ke dalam ranah UMKM, karena sasaran akhir dari Bank Indonesia itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian di hari keempat itu diisi oleh Bapak Maruji yang menyampaikan materi tentang fungsi data statistik dan ekonomi keuangan, tim implementasi kebijakan ekonomi daerah. Pak Maruji menyampaikan 4 tugas pokok dari fungsi data statistik dan ekonomi keuangan. Kemudian Pak Maruji juga menyampaikan produk statistik dan survei KPWBI Yogyakarta. Di sini saya menuliskan memasukkan beberapa produk survei yang terbagi menjadi 4. Kemudian di hari kelima diisi oleh Bapak Sepridani yang menyampaikan materi tentang sistem pembayaran Bank Indonesia KPW Yogyakarta. Pak Sepridani juga menjelaskan tentang KRIS atau QR Code Indonesian Standard yang merupakan akselerator pembentukan ekosistem EKD dan keuangan inklusif. Nah, saat COVID-19, transaksi KRIS ini meningkat sangat signifikan. Hal ini tentu mencerminkan semakin tingginya akseptasi dari masyarakat. Bank Indonesia KPW Yogyakarta juga melakukan upaya perluasan implementasi KRIS di Yogyakarta. Bank Indonesia KPW Yogyakarta telah melakukan 4 hal ini. Untuk praktik kerja hari ke-6, kegiatan praktik kerja diisi oleh Ibu Dina yang menyampaikan materi sistem kebijakan Kekda. Kegiatan praktik masih dilakukan di jam 10. Namun penulis mengalami kendala di sini, yaitu sulitnya sinyal karena penulis mengikuti kegiatan praktik kerja online ini di dalam kereta karena jadwalnya bertepatan dengan kembali menuju Jakarta. Nah, Ibu Dina menyampaikan 3 tugas pokok dari sistem kebijakan Kekda. Untuk hari ke-7, kegiatan praktik kerja online diisi oleh Bapak Slamet yang menyampaikan materi organisasi tim manajemen intern. Pak Slamet menjelaskan 3 bagian di manajemen intern. Ada fungsi logistik, fungsi protokol. Nah, ada yang berbeda dari struktur manajemen intern Bank Indonesia KPW Yogyakarta dengan KPW Bank Indonesia lainnya, yaitu fungsi protokol yang terpisah, dikarenakan terdapat banyaknya kunjungan yang dilakukan. Untuk yang ketiga itu ada unit keuangan kepala unit. Nah, di sini Pak Slamet menjelaskan bahwa manajemen intern ini tidak hanya membahas tentang sumber daya manusia saja, namun terdapat beberapa hal lainnya, yaitu logistik, kesekretariatan, pengamanan, dan pengamanan. Kemudian di hari terakhir atau di hari ke-8, kegiatan praktik kerja online diisi oleh Bapak Sukoco dan Bapak Heru Subandono yang menyampaikan materi tentang pengelolaan uang rupiah. Di sini Pak Sukoco menyampaikan bahwa hampir seluruh tahapan dalam pengelolaan uang rupiah ini dikendalikan oleh Bank Indonesia, mulai dari pencetakan dan pengeluaran, sepenuhnya berada di dalam kontrol Bank Indonesia. Ini untuk kesimpulannya, Pak.
saya menuliskan kegiatan praktik kerja online di Bank Indonesia KPW Jakarta memberikan wawasan bagi penulis, yaitu terdapat 8 materi yang berbeda yang disampaikan di setiap harinya, yaitu ke bank sentralan, pengawasan jasa sistem pembayaran di era digital, dan masih banyak lagi. Nah, saat mengikuti kegiatan praktik kerja secara online, penulis menghadapi beberapa kendala di bagian sinyal internet. Meskipun penulis merasa kecewa karena kegiatan praktik kerja dilaksanakan secara online, namun penulis mendapatkan kesempatan waktu luang untuk mengunjungi beberapa tempat wisata di daerah Yogyakarta. Untuk sarannya, selama penulis melakukan kegiatan praktik kerja online, penulis ingin memberikan saran bahwa sebaiknya saat itu Bank Indonesia KPW Jakarta tetap melakukan tes PCR setelah 3 hari peserta kegiatan praktik kerja melakukan kontak erat. Sehingga jika didapatkan hasil tes negatif, maka peserta dapat melaksanakan praktik kerja secara offline. Kemudian kegiatan penulis memberikan saran sebaiknya kegiatan praktik kerja ini dilakukan lebih berinovasi atau tidak monoton setiap harinya, karena penulis merasa seperti mengikuti kegiatan webinar dan bukan kegiatan praktik kerja. Ini untuk daftar pustakanya, saya mengambil yang sejarah Bank Indonesia. Kemudian ini untuk dokumentasinya, Pak. Untuk lampiran tanda tangannya, Pak, belum dikirim dari pihak BI Jogjanya, Pak. Soalnya katanya ibunya baru kelar isoman, jadi belum sempat. Oh iya. Belum Foto-foto mana? sempat ngasih. Foto-foto mana? Foto-fotonya? Ini, Pak, foto-foto pas online ya, Pak. Oh, pas online. Foto di situ nggak ada. Di situ di halaman itu nggak ada. Nggak ada, Pak. Adanya foto di Prambanan, Pak. Sayang kamu tuh. Ya. Foto-foto Malioboro juga nggak ada. Ada, Pak, kalau foto-foto Malioboro. Foto iya, saya, Pak. Tampilkan aja Malioboro nggak apa-apa, bahasa kamu di situ nggak apa-apa. Tampilkan aja kamu, jangan nanti dikira orang online kamu di luar negeri, di Jakarta malah. Ya. Iya, Pak. Tampilkan foto-foto di dekat Malioboro, dekat situ tampilkan aja ya. Foto jalan-jalan juga nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Tampilkan aja nggak apa. Bagus lah itu ya, bagus ya. Iya, Bagus ya, nanti besok kamu bikin PowerPoint, nanti presentasi hari Sabtu sama PowerPoint, nanti hari Minggunya ke rumah saya jam 1 ya. Siap, Pak. Oke, untuk kenang-kenangan ya, nanti kita bikin video kenang-kenangan ya. Iya, Pak. Baik. Oke, terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Oke, berikutnya, makasih Dewi ya. Bapak, saya izin share screen ya, Oke, Pak. silakan. Dada tuh senyum dong, Dada ya. Nah, itu senyum dong ya. Yang jarang senyum nadanya. Iya, Pak. Ini sudah terlihat belum, Pak? Wah, belum lagi apa? Lagi loading. Ini, Pak. Jadi saya kan kemarin di bab 2 itu sesuai yang Bapak bilang itu, saya ini tambahin sedikit tentang kebijakan moneter, terus ada kerangkanya juga, kerangka kebijakan moneter sama instrumen-instrumennya. Lalu sebentar, Pak. Lalu di bab 2 juga sesuai arahan Bapak, saya masukin tentang laporan perekonomian provinsi. Itu apa kayak, jadi LPP itu merupakan hasil kajian Bank Indonesia terhadap berbagai aspek perekonomian gitu, Pak, yang didukung oleh instansi pemerintah daerah, perbankan, dan Badan Pusat Statistik, dan juga para pelaku ekonomi di berbagai sektor. Lalu ditujukan juga sebagai materi publikasi dan komunikasi mengenai pandangan Bank Indonesia terhadap kondisi terkini dan prospek perekonomian dalam lingkungan provinsi, dan sarana untuk mendukung peran koordinasi Bank Indonesia di daerah-daerah koordinasi. Lalu di bab 3-nya ini saya tidak ada revisi dan tambahan. Lalu di bab 4 ini kemarin Bapak bilang kalau bisa bahas tentang kekdanya aja, Pak. Di sini saya udah bahas tentang kekdanya, jadi saya masukin tentang fungsi tugas dan produk kekda itu di bab 4, karena di bab 3 itu lebih ke unit kerja di bawah kelompok perumusan itu, Pak. Jadi di bab 4 ini saya lebih fokus ke fungsi tugas dan produk yang khusus untuk kekda provinsi gitu, Pak. Jadi tugas-tugasnya itu ada
pelaksanaan koordinasi penyusunan dan quality assurance terhadap asesmen dan kajian, monitoring pelaksanaan tindak lanjut arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah oleh KPWDN provinsi serta penanganan isu-isu strategis terkait Kekda lintas provinsi di wilayah koordinasinya. Lalu tugas yang kedua itu melaksanakan riset terkait kebijakan ekonomi dan keuangan di wilayah koordinasi, dan yang terakhir itu melaksanakan penyusunan asesmen ekonomi dan keuangan daerah serta kegiatan advisory kebijakan kepada kepala daerah dalam rangka mendukung pengendalian inflasi serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. Lalu produk-produknya itu ada ringkasan ekonomi regional, laporan analisis pengendalian inflasi daerah, surat gubernur produk domestik regional bruto dan inflasi, surat asumsi makro, analytical notes, laporan kegiatan TPID atau tim pemantauan dan pengendalian inflasi daerah, lalu laporan perekonomian Provinsi Jawa Timur, pertemuan tahunan Bank Indonesia, lalu ada East Java Economic Forum, sama Forum Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional. Lalu saya juga menjelaskan aktivitas praktik kerja lapangan saya selama 10 hari dari 24 Januari sampai 4 Februari yang dibimbing oleh Ibu Neisa Febri Ane Pribadi, yang merupakan ekonomi junior pada Kekda Provinsi, dan juga Ibu Eka Setiawati yang merupakan PIC sejak hari pertama kami ke kantor. Jadi di sini saya sesuai arahan Bapak juga diceritain gitu dalam narasi, kayak hari pertama saya bertemu Ibu Eka lalu mendapatkan pembekalan terkait gambaran umum KPW Bank Indonesia Surabaya, manajemen intern dan logistik oleh Ibu Rini dan Bapak Zainul, terus bertemu dengan Bapak Rizky yang yaitu Kepala Unit Kehumasan yang mengordinasikan program magang. Lalu kegiatan terakhir itu saya mengikuti rapat TPID melalui Zoom meeting terkait bahan pokok berupa cabai dan bawang. Lalu di hari kedua itu pembekalan unit kerja FDSEC oleh Ibu Dea dan Ibu Sakde. Lalu pembekalan terkait FPP UKIS itu oleh Bapak Didit, dan yang terakhir itu pembekalan unit kehumasan oleh Ibu Rizky Ajeng dan juga Ibu Weni. Lalu di hari kedua itu kita juga langsung mendapat pendagian unit kerja masing-masing, dan di hari ketiga itu kami mendapatkan pembekalan lagi oleh kelompok perumusan Kekda wilayah oleh Ibu Somita, dan kelompok perumusan Kekda provinsi itu oleh Ibu Neisa dan Ibu Anissa. Lalu juga karena saya sudah dibagi di hari sebelumnya, makanya saya langsung chat sama Ibu Neisa karena Ibu Neisanya itu WFH. Terus saya mendapatkan tugas untuk membaca laporan perekonomian Provinsi Jawa Timur yang dirilis pada November 2021 untuk mendapatkan gambaran umum yang dikerjakan oleh Kekda Provinsi itu seperti apa. Lalu juga mengikuti live streaming peluncuran laporan transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia. Terus saya juga masukin foto-foto gitu Pak, gambar-gambar terkait apa yang saya kerjakan. Ini seperti yang ini itu laporan perekonomian Provinsi Jawa Timur November 2021. Lalu di hari keempat itu mengikuti FGD ACCI dengan tema prospek dan tantangan produksi komoditas cabai tahun 2022 dengan narasumber Bapak Tunov Atmojo. Lalu saya juga diminta untuk membuat notulensi terkait FGD tersebut. Setelah FGD tersebut, saya juga mendapatkan tugas untuk mendata suku bunga dasar kredit bank-bank yang ada di Jawa Timur dan juga suku bunga The Fed yang terlampir gambarnya di bawah ini. Lalu di hari kelima juga membantu pembuatan surat undangan FGD akselerasi PEN 2022 yang dikirim dan direview oleh Ibu Naila. Lalu saya juga mendapatkan feedback terkait notulensi FGD ACCI di hari kemarin oleh Ibu Neisa, dan saya merevisi notulensi tersebut sesuai dengan format dan tata bahasa yang telah diarahkan oleh Ibu Neisa. Lalu di hari ke-6 itu saya membaca RKPD Jawa Timur 2022, lalu diminta untuk memilah program kerja ekonominya itu apa saja, karena program kerja ekonomi ini nantinya itu akan dibahas di FGD selanjutnya gitu Pak. Lalu setelah saya pilih itu saya kirim lagi ke Ibu Neisa, lalu sudah di-approve, dan saya juga diminta untuk mengikuti FGD PEN yang 2022 pada Rabu sampai Jumat.
Lalu di hari terakhirnya, di agenda terakhir itu saya mendapat pembekalan unit kerja sistem pembayaran oleh Ibu Diva dan juga pengelolaan uang rupiah. Terus di sini ada gambar RKPD Jawa Timur 2022. Lalu di hari ke-7 itu libur karena tanggal merah. Di hari ke-8 saya ikut FGD Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilaksanakan selama 3 hari di luar kantor BI. Lalu saya itu membantu untuk menyiapkan teknis FGD. Terus narasumbernya itu ada Bapeda, Disperindak, dan juga DPM PTSP Jawa Timur. Berikut ini gambar FGD akselerasi PEN-nya. Lalu di hari ke-9 juga masih mengikuti FGD tersebut yang bernarasumberkan Save and Lock, lalu Ciputra Group, HKI, dan KEK. Terus di hari kedua FGD ini saya diminta untuk membuat notulensi. Notulensinya itu tapi hanya terkait narasumber yang Save and Lock atau hal Industrial Park Sidoarjo gitu, Pak. Lalu setelah notulensinya selesai, saya kirim ke Ibu Naila untuk direview kembali. Ini merupakan gambar yang untuk notulensi. Terus di hari terakhir itu saya sebenarnya harus ikut FGD, itu kan ada 3 narasumber, tapi saya hanya bisa ikut 1 narasumber karena di setengah harinya itu saya harus balik ke kantor BI untuk ngurusin administratif, lampiran-lampiran dan sebagainya. Lalu saya itu hanya mengikuti pemaparan oleh PU Bina Marga Jawa Timur. Setelah itu saya juga mendapatkan feedback terkait notulensi FGD yang kemarin dari Ibu Neisa, dan saya revisi kembali sesuai dengan arahan Ibu Neisa. Lalu saya kembali ke kantor BI untuk mengurus administratif laporan praktik kerja dan harus mengembalikan logbook ke kantor BI Surabaya juga, Pak. Terus setelah saya sampai di sana itu saya diajak untuk melihat proses clearing itu seperti apa. Lalu di kendala itu kemarin saya sudah jelaskan, saran juga sudah. Di kesimpulan ini saya yang pertama itu membahas tentang Bank Indonesia itu dalam menjaga stabilitas ekonomi seperti apa dan merupakan ujung tombak dari tercapainya stabilitas moneter dan sektor keuangan. Lalu saya juga menuliskan selama melakukan aktivitas PKL di sana, saya itu menyadari bahwa kontribusi kelompok perumusan KKDP itu sangat berguna bagi keberlangsungan perekonomian, khususnya Provinsi Jawa Timur. Lebih dalamnya itu terkait LPP, karena saya berkontribusi di LPP. LPP itu dirilis secara triwulanan dengan kajian yang analisis yang detail dan menyeluruh. Dengan berkontribusinya penulis dalam penyusunan LPP ini, penulis mendapatkan wawasan terkait dengan penyusunan LPP Jawa Timur yang mana membutuhkan banyak persiapan, informasi, serta analisis pada asesmennya untuk dapat mendukung Bank Indonesia dalam membuat kebijakan di berbagai sektor. Lalu dengan adanya aktivitas PKL ini yang diberikan oleh STI Indonesia Banking School dan Bank Indonesia, penulis memiliki kesempatan untuk meningkatkan keahlian profesional dan pengalaman penulis pada KPWBI Provinsi Jawa Timur. Intinya seperti itu, Pak, kurang lebih untuk di kesimpulan. Lalu saran saya untuk KPW Jawa Timur itu, saya berharap dapat memberikan lebih banyak materi terkait teknis pekerjaan unit kerja yang ada pada kantor perwakilan. Lalu berharap juga agar KPWBI Jawa Timur itu dapat lebih leluasa untuk menyambut peserta magang agar tidak terasa canggung dan dapat memberikan kartu akses bagi mahasiswa magang secara individu, karena selama saya di sana itu saya kartu aksesnya ganti-gantian sama teman, jadi agak ribet. Lalu juga saya berharap KPWBI Jawa Timur itu menyiapkan agenda yang terstruktur untuk kejelasan mahasiswa yang mengikuti magang. Kalau untuk STI Indonesia Banking School itu agar dapat mendapatkan waktu magang pada KPW Bank Indonesia, lalu juga agar IBS itu dapat memberikan gambaran divisi atau unit kerja yang ada di Indonesia agar mahasiswa dan mahasiswi dapat mendapat sedikit gambaran terkait teknis pekerjaan yang akan dikerjakan. Lalu ini untuk daftar pustakanya dari Bank Indonesia, Suarpika, Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Abdul Qadir, OJK,
peraturan anggota Dewan Gubernur Intern, Rumah Belajar, Sugiono, Sumatranomics, dan Bapak Periwarjio. Untuk lampirannya ini saya ada sedikit dokumentasi bersama mentor saya, Ibu Nesa dan Ibu Naila, terus bersama teman-teman saya, terus saat mengikuti FGD dan juga bersama Ibu dan Bapak yang ada di unit kehumasan. Kurang lebih seperti itu Pak, untuk lampiran-lampirannya belum saya masukkan karena mau saya PDF-in dulu, lalu baru saya gabung. Oke, makasih, udah bagus sekali ya. Nadia, nanti besok Sabtu depan presentasi, nanti hari Minggunya nanti lengkapi semua dokumen yang saya tangani ya, jangan sampai ada ketinggalan ya. Iya Pak, nanti saya Ya. Lengkapi semua, dicek sebelum ke rumah saya, dicek lagi semua dokumen berkali-kali, jangan sampai ada ketinggalan. Terus kalau bisa bawa itunya file soft copy-nya, kalau ada ketinggalan di print dekat rumah saya ini ada fotokopi. Kalau buka ya, kalau nggak buka ya pasal diulang lagi itu ya. Iya, Dicek lagi ya. Dan ya, sebelum baik, terus lupa tadi, sebelum ke rumah saya nanti semuanya harus email saya tentang laporannya ya, kemudian PPT-nya, kemudian juga foto-foto, videonya di email ke saya semua ya sebelum ke rumah saya. Oke, itu aja sampaikan. Berikutnya, makasih banyak ya Nadia dari saya. Ya, terima kasih ya Pak. Makasih banyak ya. Oke, berikutnya silakan. Izin share screen ya Pak. Oke, silakan. Siapa si Sylvia Novita Sari ya? Enggak pakai Sari Oh, Pak. enggak pakai Sari. Oh, pakai apa? Sylvia Novita aja Pak. Oh, enggak pakai spesial ya? Enggak Pak. Sylvia Novita spesial. Waduh. Kalau spesial itu pakai telur itu ya. Oke, silakan Novita. Panggilan Novita atau Sylvia nih? Sylvia Pak. Sudah masuk belum Pak? Udah. Oke. Ini untuk yang pembahasan bab 4, saya menjelaskan sedikit mengenai Oh, di zoom lagi. Baik Pak. Udah Pak? Apa? Udah cukup segini Pak? Ya udah. Udah zoom lagi, belum zoom. Terus. Udah ya. Ya Pak. Saya di sini menjelaskan mengenai tim manajemen internal, di mana tim manajemen internal ini tempat saya ditempatkan pada di KPWBI Jabar, Pak. Terus saya juga menjelaskan mengenai fungsi logistik, karena saya di sini tugasnya membantu fungsi logistik. Kemudian ini untuk pekerjaan yang dilakukan per hari-harinya, Pak. Saya udah menceritakan dari awalnya sampai akhirnya di setiap harinya. Dimana kalau untuk hari pertama diceritakan mulai dari kegiatan melakukan swab antigen, terus juga menceritakan bahwasannya saya diberi tugas oleh Ibu Rica untuk merekapitulasi rencana anggaran yang disesuaikan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 6 SE OJK nomor 5 tahun 2017. Terus ini ada dokumentasinya Pak untuk kegiatan di hari pertama. Ini yang sebelah kiri ini tentang rate-nya yang dari OJK. Terus ini untuk yang kegiatan hari keduanya. Hari kedua saya juga menuliskan pekerjaan yang dimulai dari hari pertama, dari pagi hari, yang itu disuruh membantu Ibu Diana untuk fungsi sumber daya manusia untuk mengupdate CV pegawai organik Bank Indonesia, Pak. Terus berikutnya saya menginput data-data inventaris dari Rumah Istirahat Bank Indonesia, Jalan Tubagus Ismail. Saya di sini kebagian di Bandung untuk ya. Itu kan iya, itu kan penginapan Wisma itu ya. Kamu ke situ? Iya Pak, ke situ Pak. Oh, saya pernah nginap di situ 2 kali itu. Bagus ya Pak? Ya bagus tempatnya. Iya kan Pak? Saya dekat di belakang pasar Simpang itu, Simpang Dago. Iya Pak, betul, dekat Dago. Iya. Ini dokumentasi saat untuk memasukkan data inventarisnya. Iya. Di ketiga ini mulai di briefing untuk kegiatan hibah atau penghapusan barang inventaris. Ini dokumentasi saat kegiatannya melihat kondisi barang hibahnya dulu Pak, sebelum pelaksanaan hibahnya. Terus ini saya juga diminta untuk membuat dokumen surat
jalan, terus berita acara. Ini untuk dokumentasinya, pembuatan dokumen, berita acara, surat jalan, dan berita acara pemeriksaan. Hari keempat itu mulai kegiatan ini, Pak. Dimulai dengan kegiatan proses hibahnya itu, di mana proses ini tuh prosesnya dimulai dari memberikan kesempatan kepada penerima yayasan untuk memilih sendiri barang mana yang diinginkan atau yang dirasa dibutuhkan di yayasannya. Tapi ada ketentuannya bahwasannya maksimal atau kuantitinya itu ditentukan oleh Pak Rifan selaku penanggung jawab untuk kegiatan hibah ini. Ini untuk dokumentasinya saat penghibahan berlangsung dan dokumentasi saat penandatanganan berita acara dan surat jalan. Ini untuk hari yang kelima. Hari kelima ini hari Jumat, di mana kita melakukan jalan pagi bersama para pegawai dan pimpinan BI di sekitaran BI Bank Indonesia, di sekitaran Bank Indonesia Jawa Barat. Terus habis itu mengikuti acara pelepasan pegawai dan simbolis penyerahan KDD. Ini untuk kegiatannya pas sebelum dan setelah kegiatan jalan pagi. Terus setelah kegiatan ini, setelah sholat Jumat, saya membantu untuk melakukan proses hibah yang dilakukan di hari kedua, yaitu kepada satu yayasan saja, yaitu Yayasan Gapura Lebakwangi. Karena di hari Jumat ini cuma ada satu proses hibah dan masih ada sisa waktu, makanya saya disosialisasikan mengenai perbedaan antara uang rupiah dengan uang asli, uang rupiah asli dengan uang rupiah palsu oleh Pak Hari. Ini materi yang beliau kasih kepada kami untuk mengenali uang rupiah asli. Nah, ini hari yang ke-6. Hari ke-6 ini sebenarnya hari Sabtu, Pak, tapi saya diminta libur yang waktu itu kegiatan bimbingan juga sama Bapak. Bahwa ini yang hari libur, di hari libur ini saya melakukan proses penyerahan barang hibah untuk 2 yayasan, SD Islam Mutiara Hati dan Yayasan Asyidik. Namun yang untuk SD Islam Mutiara Hati ini saya hanya membantu setengah karena setengahnya lagi melakukan bimbingan dengan Bapak. Terus setelah melakukan proses hibah, saya merekap dokumentasi barang-barang itu ke dalam Google Drive, Pak. Ini kegiatan mencatat barcode-nya, sandinya ini, Pak, di sini. Dicatat dan nanti setelah itu direkap di dalam Google Drive. Ini untuk yang hari ke-7, di hari Senin kita melakukan swab antigen lagi, terus melakukan proses hibah untuk proses hibah yang selanjutnya. Nah, setelah proses hibah di hari Senin, saya melakukan pengelompokan pengadaan barang inventaris yang akan diajukan kepada BI Pusat, di mana di sini awalnya itu dibuat berdasarkan lantai, tapi saya diminta untuk membuat berdasarkan kode. Setelah dibuat berdasarkan kode ini, saya disuruh memperbandingkan antara kuantiti penawaran dengan kuantiti kontrak yang setelah disetujui. Terus di hari ke-8 itu saya melanjutkan proses hibah lagi untuk penerima ke-7, yaitu Yayasan Asyidik. Dan setelah pembuatan selesai, penulis ini saya membantu Pak Riel untuk melakukan menginput arsip fisik perintah bayar tunai untuk bulan Agustus, yang dimana perintah bayar tunai ini untuk pelaksanaan piket BRIMOB. Ini untuk dokumentasinya di hari ke-8. Dan di hari ke-9, melanjutkan proses hibah lagi, yaitu mengenai madrasah diniyah dan mengunjungi rumah istirahat serta rumah istirahat Bank Indonesia di Jalan Tubagus Ismail dan rumah dinas Bank Indonesia di Cijagra nomor 10, 19, dan 292 untuk melihat barang inventaris dan non-inventaris yang akan dihibahkan pada periode Maret. Ini untuk kondisi barang-barang yang ada di rumah dinas yang sudah umur masa ekonominya habis. Dan ini untuk waktu di rumah istirahat Bank Indonesia yang baru saja direnovasi, Pak. Oh iya iya. Direnovasi mana, di depan atau belakang? Beberapa yang dia kan per ini ya, Pak,
kayak ada nama-namanya cottage-nya gitu, Pak. Ya. Kalau ini yang di bagian Depan sebelah kiri. yang depan, Pak, yang depan. Yang ada kiri kan? Depan kiri Iya, atau Pak. pertemuan itu kan? Depan Ya. kiri, Pak. Ya, ruang Depan kiri. pertemuan itu ya. Ya. Iya, Pak. Ini ada ruang pertemuannya Renovasi apa juga. merubah ruangan enggak? Merenovasi aja, Pak. Oh, Mengganti iya. barang-barang yang udah lama gitu, Pak. Oh iya, iya. Oke. Terus di hari Itu tempat para ke-10, pasir itu. Ya. iya, Pak. Terus di hari ke-10 karena tidak ada melakukan proses hibah, oleh karena itu saya sama teman saya, Pak, berdiskusi dengan Pak Rifan untuk mengenai prosedur penghapusan aset barang inventaris. Ini dokumentasi saat saya melakukan diskusi dengan Pak Rifan dan Ajeng. Iya. Nah, kendala yang saya alami itu Pak selama ini pas saat proses hibah ada kesulitannya untuk mencatat dan mendokumentasikan sandi fisik karena sandi fisiknya itu luntur atau rusak. Terus ketika melakukan pekerjaan untuk dokumentasi pendukung, jadi Pak beberapa minggu yang lalu Bank Indonesia itu kena virus Pak, kena serangan virus dari Rusia sehingga soft file dari Pak Rifan ini terkena dan hilang semua. Jadi kita harus membuat ulang dokumen-dokumen berita acara, surat jalan dari awal lagi dan dikasih contohnya itu, tapi waktu itu masih ada beberapa kali revisi karena ada kesalahan kata atau kesalahan format. Terus terakhir itu masalah dihadapi itu saya kesulitan Pak saat mau meminta tanda tangan kepada pihak PAM karena tidak diberikan akses oleh pihak BI. Nah, jalan keluarnya untuk yang sandi fisikal luntur, penulis hanya mencatat nama barang dan tahun barang serta beberapa angka yang terlihat, sehingga nanti dilakukan pengecekan pada sistem untuk memperkirakan aset dengan sandi fisik rusak mana yang telah dihibahkan. Kemudian untuk yang karena adanya serangan virus dari Rusia itu, penulis membuat satu soft file baru dengan format yang benar sebagai dokumen acuan sehingga saat proses hibah berikutnya dapat lebih efektif dan efisien. Untuk yang meminta tanda tangan kepada pihak PAM karena tidak memiliki akses, penulis menunggu di depan ruangan PAM hingga petugas piketnya ini melihat penulis dan saya diberikan akses masuk untuk penandatanganan dokumen. Kesimpulannya di paragraf pertama saya menyimpulkan dulu tugas Bank Indonesia dan tugas tunggalnya serta berkaitannya dengan fungsi Bank Indonesia Jawa Barat. Kemudian di paragraf keduanya saya menyimpulkan bahwa Bank Indonesia itu bukan hanya sekedar mengenai moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, tetapi juga mengenai tentang pendukung organisasi, yaitu organization support, di mana dalam menjalankan operasionalnya ini, pendukung organisasi ini dibilang sangat penting yang dilakukan oleh tim manajemen internal. Ini untuk kegiatan yang dilakukan, saya simpulkan satu persatu kegiatannya, dan kesimpulannya juga saya membuat dua kesimpulan mengenai antara pekerjaan, masalah, dan saran yang diberikan, Pak. Dan solusi yang diberikan. Dan ini sarannya untuk Indonesia Banking School, saya berharap kegiatan praktik kerja ini dapat dilakukan 4 minggu atau 1 bulan, karena 2 minggu itu dirasa terlalu singkat, Pak, untuk membantu suatu proyek. Terus sarannya ke IBS itu sebenarnya nggak penting sarannya, karena itu kan iya ini Pak, ada juga buat yang ke BI-nya Pak. BI-nya, tapi ke Iya, IBS Pak. nggak penting, kamu kan yang nilai bekerja magang di BI-nya bukan di BS-nya kan. Iya Pak. Jadi di BS nggak perlu, nggak kemasukan juga nggak apa-apa. Iya Pak. Karena nggak relevan sama kamu skripsimu sarannya kalau bisa IBS jangan mempersulit mahasiswa skripsi, ya itu nggak relevan kan. Iya Pak. Ya jangan usah aja IBS nggak usah. Cuma aja kamu ya nanti kan tergantung dari itu juga kan, banyak faktor kan yang menyebabkan kita 4 bulan 3 bulan tergantung BI-nya kan. Kalau iya, bisa Pak. saran itu ke BI aja, jangan ke IBS kan. Iya Pak. Kalau bisa gini, misalnya ke BI, kalau bisa BI berkenan untuk menerima IBS 2-3 minggu ke depan, tapi ya itu juga tergantung itu juga ya, sebenarnya terkait dengan magang aja pembesaran. Iya Pak. Terus saran untuk BI-nya
Saya berharap di saat pembekalan awal ini diberikan lebih banyak materi mengenai fungsi dari setiap divisi sebelum kami dipecah ke divisi masing-masing, Pak. Terus memberikan banyak sesi sharing knowledge tentang software yang digunakan untuk mengolah data serta mengenai teknis pekerjaan dan memberikan atau meminjamkan para peserta praktik kerja ini kartu akses masuk atau keluar gedung. Ini daftar pustakanya, Pak. Itu sebenarnya apa kalau seandainya seperti itu gimana ya? Hasil coding itu otonomi dia gitu ya, nggak bisa sesuatu yang bisa diminta itu, bisa diminta Iya, karena untuk ketentuan dia gitu. Jadi sarannya ya nggak apa-apa juga masukan seperti itu, cuman itu kan sesuatu yang susah mereka penuhi ya, karena ketentuan pusat lah nggak bisa itu ya. Kan mereka sangat rahasia juga di mana-mana. Kalau kamu ke bank itu sebagai tamu nggak akan bisa dikasihkan itu akses masuk, tetap melalui satpam ya. Satpam membuka ke pintu itu ya. Hukum apalagi magang kan, ya itu ya. Kecuali kamu udah terima PCPM ya, PCPM atau terima calon pegawai baru bisa. Baik, Pak. Ya, itu aja. Terus ini foto-fotonya Pak. Foto-fotonya. Coba ceritakan fotonya. Ini foto-fotonya, ini foto teman-teman batch 1 untuk yang di KPW Bandung. Ini saat melakukan kegiatan jalan pagi. Ini bersama mentor, Pak, untuk Pak Hari dan Pak Rifan. Terus ini selfie bersama Pak Hari. Ini teman satu divisi dari Politeknik Bandung, yaitu Aisyah. Kemudian ini foto bersama sama teman-teman batch 1 lagi. Dan ini foto saat mau perpisahannya, Pak, sama Pak Rifan. Terus ini daftar lampirannya baru saya masukkan yang daftar hadir, Pak, karena yang selebihnya membutuhkan tanda tangan Bapak terlebih dahulu. Pak, saya ada videonya, tapi videonya itu cuma cuplikan-cuplikan saja. Mungkin videonya akan saya masukkan di saat presentasi ya, Pak. Mana video mana? Coba lihat bukanya. Terlihat nggak, Pak, videonya, Pak? Apa? Masih di Word ya, Pak? Sebentar ya, Pak. Sudah terlihat belum, Pak, videonya, Pak? Udah, itu belum putar, udah terlihat. Ini, Pak. Ya. Ini saat pengangkutan barangnya, Pak, pada yayasan. Ini Ajeng yang lagi mencatat dan saya mendokumentasikan. Ya. Terus ini juga masih saat proses hibah. Ini saat proses penandatanganan, Pak, tanda tangan berita acara serah terima sama penandatanganan untuk surat jalan, Pak. Ini rumah istirahatnya, Pak, yang di Tubagus Ismail. Ini yang ruang pertemuannya, Pak, yang di rumah istirahatnya juga. Sudah, Pak. Sekian dari saya, Pak. Oke. Oke, ada lagi yang sampaikan? Sudah, Pak. Jadi nanti besok sama ke teman-teman sebelumnya ya. Sabtu besok kita presentasi PowerPoint, nanti hari Minggu jam 1 ke rumah saya. Dicek lagi apa yang dibuat itu kelengkapannya, jangan sampai ada ketinggalan ya. Baik, Pak. Oke. Bapak berarti nanti setelah presentasi magang, kami meminta alamat Bapak ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, yang lain siapa lagi? Bapak, untuk Rosa sedang dalam perjalanan, Pak, naik kereta. Siapa namanya? Rosa, Pak. Rosa. Oh, Rosa. Ini kereta, ini kereta apa tuh? Ini kereta Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta. Bukan, Solo Jakarta, Pak. Solo Jakarta. Oh, iya, yang kemarin dia dari jam berapa nyampe di sini? Jam berapa nyampe? Jogja, Pak, maksud saya. Apa? Maksud saya Jogja, Jakarta. Udah sampai di Jakarta atau masih di Jogja? Masih di kereta, Pak. Baru tadi pagi pulang. Terus katanya sinyal di kereta nggak stabil. Oh iya, di Jakarta sampai di mana dia? Kita tunggu kurang aja. Tahu, Pak, saya. Coba telepon dia sudah sampai di mana, kita tunggu.
Kalau enggak nanti, sekarang, dia Pak? ada sendiri aja nanti, sore nanti. Oh, nanti sore. Baik, Pak. Sendiri Nanti aja, saya iya. sampaikan ya, Pak. Ya sendiri aja. Iya, Pak. Kalau Baik. mau nunggu lama jam berapa sampai besok pagi mulai. Iya, Pak. Ya. Ya, nanti saya sampaikan, Pak. Terima Apalagi kasih, Pak. keretanya bannya pecah lagi itu, akan kacau lagi itu. Iya, Pak. Ada kereta api bannya pecah ada? Enggak, Pak. Enggak ada. Ya, nggak ada lah, bannya di besi, bukan pecah. Iya, Pak. Nama bangga kamu ketawa ya. Itu ya, jadi ya kita tunggu aja si Rosa sendiri aja mas ya. Ya. Baik, Pak. Kalau gini aja, kalau dia datang nanti suruh masuk aja nih. Zoom ini sampai jam 1 masih ada, karena saya bimbing skripsi juga setelah itu. Ya. Baik, Pak. Nanti dia terakhir aja, mungkin setelah jam 12, jam 11 disuruh masuk aja. Ya. Baik, Pak, akan saya sampaikan. Ya, Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Foto dulu kita, foto dulu ya. Foto dulu ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke ya. Sama di grup ya. Baik, Pak. Baik, Terima Pak. kasih, Pak. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Izin Pak. Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Sama.